Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini saya tidak bisa memberi kuliah secara tatap muka tetapi melalui video. Namun demikian, mudah-mudahan walaupun melalui video tidak mengurangi uh, perhatian saudara-saudara dan materinya masih tetap dapat diterima dengan optimal. Baik, kita mulai. Pada pertemuan kedua saat ini, ya, mata kuliah filsafat pengetahuan kita mulai, ya, atau filsafat ilmu pengetahuan lengkapnya, tapi lebih banyak dikenal dengan filsafat ilmu. Pada kuliah kedua ini kita akan berbincang, atau saya akan memberikan bahan diskusi kepada Anda semuanya sebagai garis-garis besar tentang alasan berpikir filsafati, yang kedua tentang kebenaran atau truth, yang ketiga tentang kebenaran ilmiah. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, alasan berpikir filsafati. Seringkali kita mungkin ada membaca atau di dalam obrolan-obrolan kita mendengarkan orang-orang membicarakan tentang filsafat. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa filsafat itu hanya lelucon yang tak berguna atau hanya omong kosong. Ada juga, ya, bahkan seringkali mengatakan bahwa seringkali membahas hal-hal filsafat itu seringkali membahas hal-hal yang jauh dari memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang mengatakan bahwa filsafat sebagai ilmu yang menyesatkan keimanan dan telah menyebabkan terpuruknya peradaban fikih Islam. Nah, jadi kalau belajar filsafat katanya itu akan jadi musyrik atau akan menjadi ateis, itu ada sampai seperti itu. Nah, ini ada di antaranya kalau kita ngobrol-ngobrol mungkin di kalangan para pengkaji agama, terutama agama Islam yang mengkaji fikih, ya, karena fikih menurutnya mungkin bertentangan dengan fikih itu. Padahal dalam pergaulan sehari-hari sering kita mendengar kalimat filsafat hidup saya adalah, misalnya ada filsafat hidup saya seperti pohon pisang. Nah, pisang itu kalau belum berbuah kita tebang, itu akan tumbuh lagi dia. Tebang lagi, tumbuh lagi. Tapi kalau dibiarkan dia berbuah, maka setelah buahnya cukup untuk dikonsumsi, maka dia akan mati dengan sendirinya. Nah, jadi ini filsafat yang mengartikan filsafat itu adalah mengibaratkan pengibaratan, ya. Misalnya sebagai seorang tenaga kesehatan, ia memiliki falsafah hidup. Nah, itu apa misalnya ada ini untuk orang kesehatan, dan kalimat lainnya yang sejenis. Oleh karena itu, sebetulnya berfilsafat dan objek studi filsafat berada pada pengalaman kehidupan yang dialami oleh si pemikir. Karena dia seorang petani dengan seorang pengusaha itu mungkin mempunyai pandangan tentang filsafat yang berbeda. Nah, walaupun demikian, filsafat itu tidak sama dengan berpikir, tetapi berfilsafat memerlukan aktivitas berpikir. Seperti pada pertemuan pertama bahwa saya tidak akan mengajarkan ilmu filsafat, tetapi belajar untuk berfilsafat.
artinya belajar bagaimana kita mengaktifkan kemampuan kita untuk berpikir. Sekarang prinsip dan azas dimaksud, ya, artinya yang dimaksud di sini adalah prinsip dan azas berfilsafat. Adalah bahwa mereka yang berfilsafat hendaknya yang pertama menghilangkan perasaan saya yang paling tahu. Itu karena tahu kita belum tahu dengan belum tentu sama dengan tahu orang lain. Bisa kita yang belum sampai atau lawan kita yang belum sampai terhadap pengetahuan tertentu. Yang kedua, menaruh kesetiaan sepenuhnya terhadap kebenaran. Jadi yang dicari adalah kebenaran atau keyakinan. Jadi sampai yakin kita. Kalau yakin berarti benar. Ketiga, bersungguh-sungguh dalam memahami suatu persoalan dan berusaha mencari jawaban. Jadi kalau belum terjawab, itu nggak enak hati. Jadi rasanya ya ingin terus berusaha untuk sampai mencari jawaban. Kalau perlu seumur hidup kita mencari jawaban. Yang keempat, setia dan tidak mengenal lelah untuk terus berpikir secara mendalam. Karena inti berfilsafat adalah mengoptimalkan berpikir dan radik sampai ke akar mendalam. Yang kelima, terbuka terhadap setiap kemungkinan kebenaran yang baru. Jadi tidak menutup diri bahwa kebenaran itu di situ saja. Mungkin saja karena pengetahuan kita belum sampai, kita kebenarannya hanya sampai di situ. Tapi kalau sudah terus mencari informasi, mencari pengetahuan, bisa saja itu ada kebenaran-kebenaran lain, termasuk menghargai keyakinan orang lain, atau keyakinan itu kan padannya kebenaran orang lain. Nah, ini sebetulnya sebagai akibat dari salah satu keunikan manusia, ya, sebagaimana sudah dibahas di pertemuan pertama, bahwa manusia itu sebagian keunikannya diberikan rasa penasaran, rasa sak atau ragu, ya, serta hasrat untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya guna memuaskan rasa sak atau penasarannya itu. Jadi ini ada penasaran, ada sak, tapi Allah itu memberikan hasrat juga untuk menyelesaikan atau memuaskan rasa penasarannya itu. Kenapa? Karena memang kita akhirnya berfilsafat, karena filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari kebenaran yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio. Jadi filsafat itu hanya berdasarkan pikiran atau rasio, tidak berdasarkan kaidah-kaidah sebelumnya, Quran, hadis dan sebagainya. Namun demikian, karena pikiran atau rasio ini, ya tentu kalau bagi kita sebagai orang Islam itu nanti ada filternya adalah keyakinan kebenaran dari Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang apa yang mendorong manusia untuk berfilsafat? Oleh karena itu, dari tadi yang kita bahas sebelumnya, kita ringkas lagi, ternyata ada 3 nih. Jadi yang mendorong manusia itu berfilsafat itu, yang pertama adalah penasaran atau keheranan, kekaguman, gitu ya. 2, keraguan atau kesangsian. 3, kesadaran akan keterbatasan, bahwa kita ini terbatas, masing-masing mempunyai kodok-kodar, mempunyai keterbatasan sendiri-sendiri. Nah, dalam kehidupan ada kalanya manusia dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan pengetahuannya, yaitu yang pertama, ada orang yang mengetahui tentang apa yang diketahuinya. Yang kedua, orang yang mengetahui tentang apa yang tidak diketahuinya.
Yang ketiga, orang yang tidak mengetahui tentang apa yang diketahuinya. Empat, orang yang tidak mengetahui tentang apa yang tidak diketahuinya. Nah, orang dapat memperoleh pengetahuan yang benar apabila orang tersebut termasuk golongan satu dan sekaligus dua, yaitu orang yang mengetahui tentang apa yang diketahui dan orang yang mengetahui tentang apa yang tidak diketahui, yaitu orang ya seperti itu yang dapat memperoleh pengetahuan yang benar. Filsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah diketahui dan apa yang belum diketahui. Pengetahuan diperoleh dari rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu akan memunculkan pengetahuan. Kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu. Ragu-ragu, kita filsafat berpikir secara filsafat tidak akan ada kepastian. Dan filsafat dimulai dari keduanya. Jadi pengetahuan yang sudah kita miliki lalu dipakai untuk membuktikan atau menelusuri rasa ragu-ragu itu sehingga memperoleh kepastian. Oleh karena itu tidak semua orang mampu berfilsafat ya, karena orang yang akan mampu berfilsafat apabila memiliki sifat rendah hati. Jadi orang yang mampu berfilsafat apabila dia rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Artinya tadi juga terbuka kepada kemungkinan kebenaran orang lain. Karena memahami bahwa tidak semuanya akan dapat diketahui dan merasa dirinya kecil dibandingkan dengan kebesaran alam semesta, kebesaran Allah yang Maha Kuasa. Kemudian ada 3 karakteristik berpikir filsafat. Jadi kalau disebut kita berpikir filsafat apabila kita berpikir secara menyeluruh. Ya, ini salah ketikan ya, menyeluruh. Menyeluruh. Jadi ini enggak ada harusnya ya. Nah, yang berikutnya mendasar dan spekulatif. Berikutnya kita akan membahas tentang kebenaran. Jadi kita ada 3 topik kan. Sekarang topik kedua, apa yang dimaksud dengan kebenaran? Dalam pembelajaran mungkin pengalaman saya, pengalaman Anda, itu ada dalam bahasa Indonesia ada sinonim benar itu sama dengan betul. Tetapi akan betul-betul sama, betul-betul benar, atau benar-benar betul, atau betul-betul betul, kayak Upin Ipin. Kita cek sekarang, ada sebuah kaidah apabila sama dengan seimbang, kalau di dalam matematik itu biasa 5 misalnya sama dengan 5. Nah, kalau sisi kiri ditambah suatu bilangan, sisi kanan juga ditambah dengan bilangan yang sama yang ditambahkan ke sini, maka akan tetap sama dia. Dalam timbangan lah, seperti timbangan. Kalau sama itu seperti timbangan. Kalau dikurang yang sama, tambah yang sama, digandakan atau dikalikan dengan yang sama, itu hasilnya akan tetap sama. Tapi sekarang kalau kata benar dan betul kita tambah dengan sesuatu yang sama, yaitu awalan ke dan akhiran an, maka akan menjadi kebenaran. Apakah sama dengan kebetulan? Nah, ini malah kemungkinan ini ada makna yang bertolak belakang. Kalau kebenaran itu betul-betul benar. Kalau kebetulan tidak sengaja. Nah, oleh karena itu apa maknanya? Benar dan betul itu suatu ketika bisa bermakna sama, tetapi bisa juga berbeda tergantung konteksnya. Ya. Jadi bisa kalimatnya kan benar-benar betul, betul benar, benar betul benar, ya. Benar betul benar tadi, atau betul benar betul.
Ya silahkan Anda utak-atik itu maknanya. Dan apa itu kebenaran? Kebenaran itu pada hakikatnya adalah keyakinan atau kepercayaan pada sesuatu baik berupa kondisi atau informasi. Sesuatu dikatakan benar apabila diyakini atau dipercaya demikian adanya. Ya. Misalnya surga itu ada. Nah, kalau Anda tidak yakin, berarti tidak benar. Dan itu menyangkut kepercayaan. Ya, ada dua kelompok penganut agama, misalnya Islam dengan Kristen. Kata orang Kristen, ya Kristen yang agama yang benar. Kata orang Islam, Islamlah agama yang benar. Kenapa? Karena memang dasarnya keyakinan, kepercayaan. Oleh karena itu orang yang rajin berfilsafat dia akan lebih toleran daripada orang-orang yang memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Orang-orang filsafat memberi ruang bahwa orang lain itu mungkin benar. Walaupun dia bersikukuh kepada keyakinannya, tetapi ya orang lain bisa saja benar. Atau paling tidak menghormati bahwa orang lain punya keyakinan yang berbeda, begitu. Nah sekarang kebenaran itu banyak jenisnya. Itu nanti yang di buku saya boleh Anda nanti lebih diperdalam lagi, ya. Ada semuanya ini. Ada kebenaran pribadi atau menurut kita pribadi, bisa saja ini tidak sama dengan menurut orang lain. Dogmatis. Nah ini dogmatis itu apa namanya, pemaksaan karena satu keyakinan gitu ya. Jadi ada dampak. Misalnya tadi kalau Anda mengatakan atau ditanya apakah Anda yakin bahwa siksa kubur itu ada? Nah, itu kan mengatakan ada, ya ada dogma. Kenapa? Karena kalau mengatakan tidak berarti tidak beriman. Untuk orang Islam ya, kalau mengatakan ada, ya memang belum pernah mati. Ya itu dogma. Jadi yakin aja dulu. Nah, keyakinan. Kelompok, misalnya kebenaran kelompok. Kata orang Indonesia dasar negara adalah Pancasila. Itu yang benar. Tapi kan bagi orang Malaysia berbeda. Atau yang keyakinan agama itu juga, kelompok juga itu. Kata orang Islam ya Islam yang benar, kata Hindu ya Hindu yang benar, dan seterusnya. Itu adalah kelompok. Proposisi ini berkaitan dengan jika maka atau penarikan kesimpulan. Performatif dari performa atau penampilan ya, sintaksis itu dari kalimat ya, atau ada lagi itu tentang logisisme ya, tentang logika dari sintaksis itu. Lalu a priori, a itu tidak, priori itu mendahului. Jadi tanpa alasan dah kalau itu. Makanya dalam kehidupan sehari-hari ketika berdiskusi misalnya ada yang bersikukuh, maka ada yang menegur, jangan a priori gitu. Dengarkan dulu itu ya. Jadi itu a priori itu ya dia tidak beralasan mengatakan menyimpulkan sesuatu tanpa alasan. Posteriori atau empirik ya. Jadi kalau ini harus ada bukti dari lapangan gitu ya. Berikutnya adalah kebenaran ilmiah. Nah, ini yang akan menjadi dasar kalau ada belajar metodologi penelitian. Jadi ada kebenaran ilmiah itu kebenaran yang memiliki 3 unsur kebenaran. Jadi kebenaran pragmatis artinya bermanfaat, ada koherensi yaitu runtut atau sesuai dengan atau ada kaitan lah dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang dalam metodologi riset disebut teori. Lalu kebenaran korespondensi
yaitu kebenaran dalam artian kesesuaian dengan fakta di lapangan. Jadi inilah kalau dikatakan dia ilmu, kebenaran ilmiah itu harus memiliki ketiga kebenaran ini sekaligus. Nah, jadi kebenaran atau keyakinan ilmiah atau saintifik, kebenaran ilmiah adalah keyakinan yang memenuhi tiga kebenaran sekaligus tadi. Pragmatis, ada manfaatnya, koherensi, berkaitan dengan pengetahuan terdahulu atau teori. Lalu yang ketiga, kebenaran korespondensi, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Ya, oleh karena itu, pengetahuan dikatakan sebagai sains apabila memiliki nilai manfaat, runtut atau koheren dengan pengetahuan sebelumnya, dan sesuai dengan kenyataan secara faktual. Demikian saudara-saudara sekalian, untuk bahan Anda silahkan dilanjutkan dengan berdiskusi sesama temannya, dan selamat beraktivitas untuk menghabiskan waktu kuliah ini. Itu materi yang tadi saya sampaikan sebagai pancingan, dan Anda bisa lebih lagi memperdalam di buku yang saya anjurkan. Ya, mudah-mudahan sudah ada. Kalau tidak ada, nanti coba kontak lagi ke saya melalui WA atau apapun ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di kuliah ketiga.